Assalamualaikum Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit selalu kita bahas tentang PMK karena sekarang pertanyaan yang masuk ke kolom komentar masih seputar PMK. Siap, langsung saja kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama dari Titik Sari. Kalau sapi yang sudah terjangkit bisa terjangkit kembali, apakah sapi yang pernah terjangkit bisa divaksin, dok? Oke, saya akan membahasnya. Pada pembahasan video saya yang pertama tentang vaksin, di situ SOP-nya disebutkan sapi yang telah terjangkit dan sembuh tidak diperkenankan divaksin kembali. Tetapi ternyata ada pertemuan kedua yang membahas tentang SOP vaksinasi, yakni sapi yang sudah terjangkit dan sembuh boleh dilakukan vaksinasi. Jadi mana yang harus kita ikuti? Apakah pendapat SOP yang pertama atau pendapat SOP yang kedua? Jadi dua-duanya bisa kita gunakan acuan tergantung pada satgas vaksinasi yang ada di sana, Laskar Ngarit. Jadi ketika sapi yang sudah terpapar ini sembuh, lalu ada tim yang datang, tim akan menentukan apakah sapi ini boleh divaksin atau tidak berdasarkan kasus yang ada di lapangan. Karena memang nanti kondisi fisik, lingkungan, dan status daerah di situ sangat berperan pada pemberian vaksinasi pada penyintas PMK. Semoga Mbak Titik Sari bisa terjawab. Siap. Lalu pertanyaan yang kedua dari Yulika Susanti bertanya, Alhamdulillah Pak Dokter, sapi saya sudah lahap makannya berkat saran Pak Dokter, cuman kukunya agak lama sembuhnya. Mohon saran Dok, obat apa yang paling ampuh untuk kaki? Nah, Mbak Yulika Susanti, alhamdulillah kalau sapinya sudah lahap. Berarti yang perlu Mbak Yulika Susanti lakukan adalah merenutrisi. Segera berikan pakan yang dengan catatan sapi ini sudah beradaptasi dari tidak mau makan, sulit gayem, mau gayem, dan makan lahap. Ketika sudah melalui tahapan ini, maka lambung sudah beradaptasi, Laskar Ngarit, dan bisa digenjot makannya menggunakan hijauan. Oke, pertanyaannya bagaimana cara mengobati kuku sapi? Nah, kuku sapi perlu disupport nutrisi menggunakan multivitamin mineral yang kaya kalsium, magnesium, fosfor, dan lain-lain. Lalu obat yang bisa digunakan bisa menggunakan Gusanex spray ataupun Limoxin spray. Ini paling tidak dia akan melindungi kuku dari infeksi sekunder dari bakteri, Laskar Ngarit. Jangan lupa nutrisi digenjot, digunakan Limoxin atau Gusanex spray untuk melindungi agar tidak semakin buruk. Terus nutrisinya ditambahkan melalui mineral, bisa mineral yang bentuknya cair, serbuk maupun premik maupun yang mineral blok, Laskar Ngarit. Tujuannya apa? Butuh bahan untuk kembali berfungsi normal kembali, Laskar Ngarit. Oke. Pertanyaan yang ketiga dari Priyo Aprilianto Channel. Dok, sapi saya masih menyusui dan terkena PMK. Dan sekarang anaknya juga ikut tertular karena masih menyusui. Cara pengobatan buat anak sapinya itu gimana, Laskar Ngarit? Selalu disarankan bahwa bila induk terinfeksi dan anak ini belum terinfeksi, untuk dipisah. Tujuannya adalah supaya induk tidak menjilat, induk tidak kontak langsung dengan si anak. Nah, punyaan Mas Priyo Aprilianto Channel ini ternyata sudah tertular. Padahal kita harus ingat bahwa komorbid yang menyebabkan kasus mati pada PMK adalah BCS rendah, cacingan, pedet, serta kondisi demam, MCF, BEF, dan lain-lain atau salah penanganan sejak awal.
Mas Priyo Aprilianto yang harus dengan lakukan adalah segera memisahkan, memberikan susu pada si anak dalam bentuk susu yang sudah dimasak, sehingga virus-virus yang ada di susu ini dia matang, dan tetap dilakukan pengobatan seperti sapi yang sakit PMK. Laskar Harith, siap. Pertanyaan yang keempat dari Patna Vlog. Assalamualaikum Pak, saya dari Blitar. Sapi saya terdampak PMK semua. Sekarang sudah mau temal-temil. Apakah boleh dicombor atau minum air? Boleh dicombor dengan catatan dia terbiasa dicombor atau pemberian comborannya secara bertahap dengan tujuan agar tidak asidosis atau tidak kembung. Laskar Harith. Jadi, apakah boleh dicombor? Boleh. Berikan secara bertahap dengan tujuan untuk adaptasi lambung. Laskar Harith. Oke, siap. Pertanyaan yang kelima, pertanyaan yang terakhir dari Halif Prabowo. Mohon petunjuk Pak Dokter, bagaimana mengatasi biar lambung sapi tidak kaget setelah sapi sembuh dari PMK. Oke, yang pertama jangan dirubah jenis makan. Kalau memang hijauan, hijauan dulu. Yang kedua, berikan pakan secara bertahap agar lambung tidak kaget. Yang ketiga, seandainya mau upgrade menggunakan comboran, menggunakan konsentrat, maka berikan pula secara bertahap, jangan mendadak. Laskar Harith. Jadi itu 5 pertanyaan yang bisa kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan semoga PMK segera berlalu. Matur nuwun lemah telus, Gusti Allah sing bales. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Harith, beras-beras tetap semangat.